Baik pemirsa, sama berbagi masih ada beberapa poin yang ingin disampaikan oleh beliau. Saya persilahkan kembali, falyatafaddal mashkuran. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan hadis dari Rasulullah yang baru kami bacakan tadi, salah satunya adalah bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas kepada kita para hambanya. Maka barang siapa di antara kita, termasuk saya pribadi, yang mungkin memiliki banyak dosa, memiliki banyak maksiat, hendaklah memperbaharui terus-menerus hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat tersebut harus dibarengi dengan keyakinan bahwasanya rahmat Allah lebih luas, ampunan Allah lebih luas daripada hukuman dan azabnya. Ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah dari seorang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya ketika Allah telah menyempurnakan ciptaannya, Allah menulis di atas arsy-Nya, tertulis di atas arsy-Nya adalah perkataan yang luar biasa, dan hadisnya sahih muttafaq alaih. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sabaqat ghadabi, mengalahkan kemarahanku. Jadi rahmatnya Allah ini jauh lebih besar daripada kemarahannya atau azabnya. Nah, ini yang perlu kita catat. Dan tidak mengapa kita menyebutkan dan mengingatkan pemirsa kembali dalam surah Al-Furqan di ayat 70, ayat yang luar biasa. Ketika Allah menyifati seorang sifat seorang ibadur rahman. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, taba wa aman, dan beriman, wa amila amalan salihah, kemudian ia mengerjakan amalan-amalan saleh. Nah, setelah dia mengerjakan amalan-amalan saleh, Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka merekalah orang-orang yang akan digantikan keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini sungguh luar biasa, menjadi kebanggaan, menjadi garansi, menjadi jaminan bagi kita seorang mukmin untuk terus percaya akan rahmat Allah dan tidak berputus asa terhadap rahmatnya. Sebagaimana nasihat Yakub alaihissalam kepada anaknya, la taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat-rahmatnya Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan karunia-Nya, dijaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan, sehingga kelak kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridhoi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, ya. Terima kasih banyak Ustaz atas motivasinya sama-sama di pagi hari ini. Silahkan untuk Anda, saya undang kembali di 08239311123. Baik, penelpon pertama di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Samsudin di Sulawesi Selatan. Iya, Pak Samsudin, Sulawesi Selatan. Silahkan pertanyaannya Pak. Bagaimana amalan yang baik dan ijabah? Iya, halo. Amalan. Iya, bisa diulang pertanyaannya Pak? Contoh amalan yang ijabah. Contoh amalan yang dipuji Allah. Iya, baik. Ada lagi yang lain Pak? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Selatan Bapak Samsudin Ustaz. Ya. Mungkin bisa memberikan contoh amalan yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Oh iya, insyaallah. Ya. Bapak Samsudin yang dimuliakan oleh Allah, contoh-contoh amalan yang dimuliakan ya, yang diijabahi, yang dikabulkan ya, dikabulkan. Yang dikabulkan oleh Allah ini sangat banyak sekali, Pak. Nah, salah satu yang paling harus kita kejar untuk mendapatkan pengabulan dari Allah supaya amalan kita dikabulkan oleh Allah adalah mengerjakan apa-apa yang Allah wajibkan untuk kita. Ya, ini yang harus pertama kali kita kejar untuk dijaga betul-betul Pak Samsudin ya. Nah, seperti sholat wajib, apalagi khususnya kita para lelaki,
Ya, kita usahakan semaksimal mungkin untuk berjamaah dan untuk sholat tepat waktu dan usahakan di masjid. Nah, ini karena banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kemuliaan tentang sholat berjamaah tersebut. Apalagi untuk para kaum lelaki. Nah, yang kedua, banyak juga amalan-amalan yang bisa menjadikan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang paling sering dilakukan oleh para salafus saleh adalah qiyamul laili, yaitu bangun di tengah malam, kemudian kita menyucikan diri, ya, kemudian kita bangun untuk mengikuti sunnah Rasulullah, salat lail, ya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Karena di waktu itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan apa saja yang kita inginkan, Pak. Barang siapa yang meminta ampunan, Allah akan diampuni oleh Allah. Meminta kesehatan akan diberi kesehatan. Karena itulah waktu-waktu yang paling mustajab, yang Allah tidak akan pernah, ya, menolak doa-doa hambanya. Dan ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk melihat mana di antara hambanya yang dalam keadaan beribadah ketika yang lain dalam keadaan terlelap tidur nyenyak. Nah, Pak Samsudin yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi, ya. Sebenarnya banyak sekali, tapi ini untuk mempersingkat waktu, ya. Salah satu amalan yang terbaik juga adalah memperbaiki akhlak kita terhadap sesama manusia. Ini juga, Pak, banyak dilupakan oleh banyak orang. Ya, orang sibuk memperhatikan apa saja yang ada pada dirinya, tapi juga lupa apa yang ia berikan terhadap orang lain. Iya. Ya, sibuk memperhias dirinya dengan mobil yang bagus, pakaian yang bagus, tapi akhlaknya terhadap orang, perlakuannya terhadap orang sungguh buruk. Nah, ini juga sangat-sangat tidak baik. Iya. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah, Pak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dan cukuplah janji Rasulullah, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya aku dan orang-orang yang baik perangainya, baik akhlaknya di muka bumi ini, itu di surga sangat dekat kedudukannya. Subhanallah. Subhanallah. Nah, ini juga, Pak, menjadi salah satu amalan akhlak baik terhadap sesama manusia. Satu amalan yang bisa menjadikan doa-doa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Terima kasih.